Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, jamaah pengajian yang mulia. Berkata oleh sebahagian ahli hikmah, asyaratu khisalin yubghadu Allahu subhanahu wa ta'ala min asyarati anfusin. Ada 10 macam perkara yang murka akan ini 10 perkara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak suka kepada 10 macam perkara daripada 10 orang jiwa. Setiap yang memiliki salah satu dari 10 ini, Allah murka, Allah tidak suka. Yang pertama, al-bukhlu minal agniya, sifat pelit daripada orang-orang sugih. Kalau kita orang yang tidak punya duit banyak, pelit agak wajar, karena cuman itu. Tapi kalau dititipkan Allah, orang ini sugih, dia pelit, ini Allah murka. Di dalam hadis Mukhtarul Ahadis, ternyata Allah ada menitipkan kepada hambanya, di antara hamba itu ada yang sugih. Untuk apa gunanya orang sugih? Supaya bisa menyandang kepentingan agama. Maka hampir setiap daerah itu mesti ada orang sugih. Di Tungkal ini ada orang sugih, dititipkan Allah untuk menyandang kepentingan agama. Apabila dia peduli dengan kepentingan agama, maka nikmat rezekinya akan Allah tambah. Tapi apabila dia mengabaikan kepentingan agama, maka sugihnya itu tidak lagi ditambah, bahkan bisa dikasih kepada orang lain. Dia tidak lagi sugih. Kenapa? Karena dia tidak mau memikul kepentingan agama. Maka itu kalau kita bersyukur dapat nikmat sugih, itu akan Allah tambah. Maka diceritakan di zaman Nabi Musa alaihi salam, ada hamba Allah yang iri melihat orang sugih. Orang sugih ini nyaman, hendak menyumbang untuk masjid, nyaman, duitnya banyak, hendak menyumbang kepentingan agama, nyaman, karena duit berlebihan. Jadi orang laki bini ini hendak juga macam mana rasanya jadi orang sugih yang dermawan, karena
orang sugih yang dermawan, dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. As-sakhiyun qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Itu hadisnya begitu. Jadi dia hendak dekat dengan Allah lewat sugih. Datanglah kepada Nabi Musa, minta didoakan supaya dia suami istri jadi orang sugih. Tidak usah lama, 6 bulan jadilah. Kalau 6 bulan itu kan setiap hari berwakaf banyak dapatnya. Munajatlah Nabi Musa kepada Allah, berdoa agar orang suami istri ini jadi orang sugih, karena dia hendak ikut nyumbang. Sekalinya diijabah doa Nabi Musa oleh Allah, ini orang suami istri dikasih sugih bukan 6 bulan tapi setahun. Bertambahnya baru niat hendak nyumbang. Nah, mintanya setengah tahun cuma tambah Allah setengah tahun jadi setahun. Jadi niat itu penting, niat hendak nyumbang itu penting. Kalau kita punya kelebihan, niat hendak berbuat baik penting. Innamal a'mal binniyat. Hanya saja amal itu terlaksana sebab niat. Nah, ini kalau dalam kitab fikih innamal a'mal binniyat, hadis itu tidak sah amal kalau tidak berniat. Nah, kalau dalam kitab Risalatul Ma'awana innamal a'mal binniyat, hanya saja pahala amal tergantung niat. Kalau niatnya bagus, belum lagi beramal dapat pahala bagus deh. Jadi niat tidak nyumbang, belum nyumbang dapat pahala nyumbang deh, ditambahi Allah separuh. Kalau dalam kitab Bahrul Majid mentafsirkan hadis ini, innamal a'mal binniyat, hanya saja terlaksana amal itu karena kuatnya niat. Jadi kalau kita niatnya kuat, terlaksana amal. Kita bulan Ramadan, niat kuat, hendak bangun subuh, bangun karena kita hendak makan sahur. Rata-rata di Tungkarnya jam 3 bangun, kadang belum jam 3, jam 1 pergerakan dah kawan. Bangun dah. Nah, karena ada niat hendak bangun jam 3 makan sahur, besok puasa. Tapi kalau tidak ada niat, subuh tadi kita di Tungkar banyak yang tidak berniat bangun jam 3. Bangun dah jam 3 subuh tadi, kada terbangun. Tapi kalau Ramadan terbangun terus. Kenapa? Karena ada niat. Jadi rupanya niat itu terlaksana, amal itu terlaksana dengan kuatnya niat. Jadi kalau kita niat baik, insya Allah tegawi. Maka setiap saat kita berniat baik, menambah amal supaya dapat melakukan amal. Nah, jadi niatnya hendak menyumbang, lalu ditambah Allah jadi setahun. Sudah setahun, berhematlah dia menyumbang sana sini. Sudah apalagi akhir tahun, kata istrinya, Pak, ini kita bulan terakhir sudah. Tiba itu kita miskin lagi. Inilah kita kesempatan berhemat, hendak nyumbang. Masih juga miskin bulan depan, karena janji cuma setahun. Ini sudah 11 bulan. Sekalinya sudah cukup setahun. Terlewat dari setahun, masih sugih. Bingunglah dia. 6 bulan lewatnya dah. Setahun 6 bulan. Berkhidmat bersedekah, ada mau susah juga. Lalu datanglah kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya Nabi Allah Musa, kenapa kami terlewat? Kemarin janji setahun cuma, itu lebih 6 bulan dah. Kata Nabi Musa, saya pun ngintai juga. Kenapa maka kau ini kada mau susah? Sudah 6 bulan lebihnya. Perhatikan, kata Nabi Musa. Nah, lalu munajatlah Nabi Musa kepada Allah. Ya Rabb, itu hambamu
kemarin janjinya sugih cuma setahun. Ini kenapa lebihan 6 bulan dan belum miskin? Allah menjawab, bagaimana? Kata Allah, aku hendak menarik sugihnya. Dia bersyukur. Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Macam mana nak ditarik? Dia berwakaf terus, dia bersyukur terus. Maka dalam hadis tadi disebutkan hamba Allah yang bersyukur, yang membantu agama, maka tidak akan Allah tarik rezeki padanya. Tapi kalau kada mau, baru bisa ditarik. Maka walain kafartum inna azabi lasyadid. Maka orang kaya bakhil Allah murka, karena orang kaya itulah yang dapat menyandang kepentingan agama. Satu. Yang kedua, yang dimurkai Allah, wal kibru minal fukara, sifat sombong di hati orang fakir. Orang sugih sombong Allah murka, tapi kalau orang fakir sombong mungkin murka lagi. Sudahlah fakir sombong pula, cakap ketinggian, ganal pasak pada tihang. Nah, tihangnya kayak pegalangan, pasaknya letih paha. Untuk apa? Keganalan pasak daripada tihang, kebesaan cakap daripada keadaan. Maka kita tidak boleh sombong. Nah, apalagi kalau kita ini tidak punya apa-apa. Orang sombong itu sebenarnya yang pas itu karena dia punya kelebihan. Ini kelebihan tidak punya tapi sombong, murka Allah. Yang punya kelebihan saja sombong, Allah murka. Iblis itu dikasih kelebihan. Asalnya apa kelebihan iblis? Beramal luar biasa. Maka pernah diangkat menjadi gurunya malaikat. Sebelum dilaknat namanya Azazil. Bahkan disuruh berdiam di surga. Sekalinya karena sombong maka dilaknat. Dia ada modal, orang sugih sombong, dia ada modal karena dia sugih. Anak buah kerjanya kurang bagus, selalu terlambat datang, terlalu tokeh terus. Bisa marah tokeh, dia ada modal nak marahi karena kita anak buahnya. Kata tokeh, kau ni mau kerja apa tidak? Masih terlambat terus. Sudah saya perhatikan 1 minggu dia terlambat terus. Sepertinya kau ni kayak terpaksa kerja di sini. Kalau terpaksa, tidak usahlah. Ya saya cari yang lain. Sekarang gini saja kata tokeh kau. Kalau besok kau masih terlambat, aku pecat kau jadi anak buahku. Berarti dia cakap gitu. Agak sombong dikit cakapnya. Ada modal karena dia tokeh. Tapi kalau orang susah, orang fakir, marah itu tokeh, Malaysia. Tokehnya lambat datang. Karena dia tokeh, Pak. Dimarahinya, kau tokeh ya. Seminggu kau perhatikan deh. Kau ini selalu lambat. Tuh kursi kau tuh sering kosong. Apa perlu ku ganti? Kau tokehnya besok. Kalau masih terlambat, ku pecat kau jadi tokeh. Allah pecatnya. Nah, karena kita tidak punya modal. Itu kan sombong namanya. Awak ada kerja dengan orang pula dimarahinya. Apa? Dia meleset 2 kali 20. Kalau dia punya kelebihan, tokehnya marah, wajarlah. Dia tokehnya. Ini anak buah marah tokeh, meleset. Lebih jelek. Tokeh saja jelek kalau sombong. Apalagi anak buah sombong. Makin jelek lah. Yang bihuran. Kalau tokeh sombong, ya pengambil. Ya berani. Nah kalau kita Allah murka kepada orang fakir yang sombong.
Kemudian yang ketiga, wal kasalu il a'mal minas syubbani, malas di dalam beramal daripada kalangan pemuda. Kalau kita ini sudah tua, malas beramal, wajarlah. Fisik tidak tahan lagi. Ya Allah, nak bangun malam berat. Nak ngambil air sendiri tidak bisa. Membangunkan cucu tidak mau bangun. Nak cari lampu tidak bisa. Berjalan bertongkar. Berat memang. Berat. Lalu timbullah malas bangun. Tapi kalau pemuda, orang yang sehat, tidak masalah, malas beribadah, Allah murka. Tenaga masih kuat, fisik masih kuat, tapi kenapa tidak beribadah? Orang sembahyang subuh dia tidak, Allah murka. Karena dia dalam keadaan muda. Maka itu kata Nabi, gunakan masa muda sebelum datang masa tua. Karena kalau sudah tua, itu tidak bisa lagi banyak beramal. Kita tua, subuh tidak bisa lagi ke masjid. Nah, pagi hari gerimis, karena hujan sedikit demam seminggu. Kada beri antol, kehujanannya 5 menit, demam seminggu. Jadi kata cucunya, jangan pergi, payung dedek. Nanti sempian pergi 5 menit kehujanan, demam seminggu, sulit kami. Bagus nanti zuhur saja pergi, karena dia kurang sehat. Tapi kalau orang sehat, orang muda, malas beribadah, Allah murka. Apalagi hidup di akhir zaman, orang meninggal tidak tua. Tidak tua meninggal dunia, belum tua meninggal dunia, masih muda-muda, ya masih muda-muda. Ada yang umur 26 tahun meninggal dunia. Tapi orang dulu pun banyak juga yang muda. Imam Al-Ghazali 51 tahun, Mas. Usianya 5 tahun, 51. Kalau saya 53 dah. Jadi tua pada Imam Al-Ghazali. Tapi 51 usianya banyak mengarang kitab, termasuk Ihya Ulumuddin, bergelar Hujjatul Islam, 51 umurnya. Kalau Imam Al-Ghazali yang 51, kalau Imam Nawawi 45, berpulang ke rahmatullah. Sama dengan Imam Syafi'i, ada Tuhan. Yang Tuhan Imam Malik, yang Tuhan lagi Imam Abu Hanifah. Jangan salah, 87 umur sedih. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal lumayan tua, 70 tahun. Jadi kalau kita hitung-hitung, umur ini kada lama. Model kita nih yang hadir nih, saya menandai paling-paling 70 tahun lagi kita hidup. Ya, 70 tahun lah. Ya, kalau sekarang di umur 30 tahun, tambah 70, 100. Saya 53 dah. 70 tahun berarti usia saya 123 tahun. Sampai dah kita nih umur 123 tahun. Berarti kita lama kita. Nah, kalau 50 tahun lagi berarti 50 kali gimana lagi ketemu dengan bulan Ramadan. As-sholatu jami'ah, as-sholatu sunnatat tarawih, rahimakumullah. 50 kali ketemu lagi. Nah, kalau 50 kali berarti usia saya 103 tahun. Ada 103 tahun. Ya, tipis. Maka itu masa-masa muda ini lah kita nak beramal. Karena kita nih kalau tidak ketemu masa tua. Orang kadang-kadang ada berpikir, nantilah nunggu tua. Kalau sudah anak kawin semua, iya. Anak kawin semua, cucu pula diantaranya ke rumah.
nunggu cucu pulang di rumah, parah lagi daripada nunggu anak. Kalau anak setahun sikong gimana, cucu 6 sekali lahir, anaknya berenam, antarnya ke rumah neneknya semuanya, karena anak punya karir masing-masing. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi pegawai. Jadi jam 7:30 kemudian dah tinggal sama nenek ya. Ya nenek ya, iya mak katanya. Nenek kesian main kuda-kudaan di rumah. Kalau tidak nangis cucu. Maka kata orang sayang dengan cucu daripada dengan anak. Tahan tuh mangga nanti nunggu cucu sampai berenam. Mana bisa beribadah lagi? Mau kebanyakan cucu. Nah, jadi kita tidak bisa nunggu Tuhan, tidak bisa. Aku nunggu pensiun tidak bisa. Nanti cucu diantaranya pulang ke rumah. Tidak dia cari cucu, awak cari cucu. Ingat cucu macam mana? Nah, kalau sudah ketemu cucu seharian, timang pula gawian. Nah, berapa aja dia duit kasihnya tuh, jajan, es krim lah, supaya cucu anak 4. Nah, jadi kita ini sibuk terus. Masa mudanya lah kita belum banyak lagi kegiatan. Disitulah hendak banyak beramal. Kemudian lagi Allah murka. Wal juru minas sultan, sifat curang di hati pemimpin. Kalau tidak pemimpin curang, Allah murka. Tapi kalau pemimpin curang, Allah lebih murka. Apa sebab? Karena kalau jadi pemimpin curang banyak merugikan orang lain. Tapi kalau kita ini curang, siapa yang kita curang satu-satu itulah yang rugi. Tapi kalau jadi pemimpin tidak adil, merembet kemana-mana, karena orang lain kena imbasnya. Kalau jadi pemimpin orangnya tidak adil, curang, sikit-sikit, nah menerima berita sebelah pihak langsung diputuskan. Padahal yang sebelah pihak kita tidak tahu belum apa alasannya, itu namanya curang. Makanya kita ini dikasih telinga 2 supaya kita mendengar kedua-duanya. Yang sebelah kita dengarkan, yang sebelah kita dengarkan, baru otak di tengah untuk berpikir apa pertimbangan yang harus kita ambil. Tapi kalau curang, tidak bisa seperti Fir'aun. Fir'aun itu curang dia. Jadi raja curang, bahkan dia sampai mengaku jadi Tuhan. Itulah contoh raja yang curang seperti Fir'aun. Allah murka. Kemudian yang ke-6, wal jubnu minal wuzzat, punya sifat takut daripada orang berperang membela agama. Orang membela agama itu tidak boleh takut, karena itu menuju mati syahid. Aish kariman au mut syahidan, hidup merdeka atau mati syahid, 2 cuma pilihan. Jadi kalau terjun berperang itu 2 pilihan, boleh mati syahid, jenazah dipikul, atau boleh merdeka, artinya menang. Pilihannya kalau menang hidup mulia, kalaupun kalah mati syahid. Jadi dua-duanya indah. Kalau menang indah, kita banyak memberi manfaat kepada orang lain. Kalau kalah indah, kenapa? Surga yang nunggu. Karena orang mati syahid itu surga menunggu, para bidadari menunggu. Di zaman Nabi ada orang berperang, tidak takut lagi dengan anak panah, itu kada takut. Orang hujan panah dia terjun, ada peduli dia, maju terus pantang mundur. Beraninya itu di luar perkiraan. Orang kan berani juga, tapi kalau ada tempat berlindung, dia kata di tengah-tengah itulah dia ada yang berlindung dia, tapi ditakdirkan Allah dia tidak mati dalam peperangan, selamat. Padahal luar biasa menurut perhitungan mati, tapi tidak. Lalu habis berperang ditanya, kenapa engkau? Maka tidak perhitungan maju, karena tadi malam karena termimpi. Orang mati syahid itu pahalanya surga yang menunggu, para bidadari yang menunggu. Jadi merasa indah melihat pahala orang mati syahid. Jadi dia ingin mati syahid. Rupanya Allah mentakdirkan tidak, dia tetap tidak. Nah, maka itu orang yang tahu pahalanya, dia tidak takut mati dalam berperang. Nah, kita ini berat masih berat kalau bisa yang berperang kita
Kita nih mendengar bunyi pistol ya, terjerit ya, takutan, jadi kan sama disahid, mikir juga kita, mikir ya telap kita sama disahid. Nah, cuman kalau berperang jangan ada rasa takut. Kemudian yang ketujuh, wal ujubu minaz zuhad, merasa heran dengan kehebatannya orang-orang yang zuhud. Dia ini hebat, beramal hebat. Dengan dunia dia tidak cinta. Lalu dia merasa hebat dirinya tuh, mengagumi dirinya. Nah, itu Allah murka. Kalau orang yang tidak beramal merasa hebat, ya wajarlah yang ada beramal, Bang. Tapi kalau orang yang beramal sudah baik, baik sudah amalnya banyak, tapi kenapa memuji diri sendiri? Allah murka. Nabi bersabda, man hamida nafsahu ala amalin solehin faqad dalla syukrahu wa hubita amaluhu. Ujar Nabi, barang siapa yang memuji akan dirinya, artinya dia merasa hebat. Ada yang pamer dah, cuman dia ini yang merasa hebat karena malam bisa bangun Al-Quran alhamdulillah setiap hari. Lalu dia merasa hebat, memujilah kepada dirinya karena ada amal soleh yang terus-menerus dilakukannya, tidak henti-henti. Lalu memuji dirinya, faqad dalla syukrahu, maka sungguh tersalah syukurnya. Itu tersalah cara bersyukur kalau bakal memuji diri sendiri. Wa hubita amaluhu, dan dihapus akan pahala amalnya. Jadi dia sulit-sulit beramal, susah beramal, dihapus Allah, kada berpahala lagi. Maka itu kita tidak boleh memuji diri sendiri. Macam mana caranya? Kita merasa semua ini pertolongan Allah. Kita bisa sembahyang berjemaah, Allah yang nolong. Kita bisa membaca Al-Quran, Allah yang nolong. Semua itu pertolongan Allah. Maka tidak ada kita, maka kita tidak akan memuji diri kita sendiri. Karena kalau memuji diri sendiri, nah ini berbahaya. Itu kalau kita sudah bisa memuji diri sendiri, itu pakaian syaitan untuk menyesatkan kita ke tempat yang lebih jauh. Kemudian waria minal ubban, Allah murka punya sifat pamer daripada orang-orang ahli ibadah. Orang ini alhamdulillah ibadahnya luar biasa, tapi pamer. Pamer itu kalau dipuji orang senangnya, senang bearai. Kalau bahasa kita tungkal nih, beramal tuh keungahan, ya bergaya, nak berlihat-lihatkan ke orang, itu namanya pamer. Minta orang memuji dia. Ya, tapi kalau kita nih beramal masih ada riya, masih ada rasa pamer, senang dipuji orang, biarlah, teruslah beramal. Supaya nanti lama-lama berhentilah. Karena kita itu biasanya pertama cuman merasa hebat, merasa pamer, senang dilihat orang, pertama cuman. Kalau dah lama-lama berhentilah. Orang ini habis menikah, istrinya muda, cantik pulang, bawanya terus setiap pagi. Kalau sudah tua nanti anak-anak itu 3, mana lagi bawanya? Perhatikan lanang tua-tua ngopi, mana bawa bini lagi. Nah, bini tinggalnya kemarin waktu cantik, waktu 5 kawin, bawanya terus. Kalau ditinggal orang, wih mantap ya katanya, sampai ke telinga senyumnya, senang. Kalau sekarang siapa yang muji? Udah tuhaan itu, tidak ada muji orang. Ada dah kita pamer lagi, dede. Kita baju baru. Saya nih baju baru kemarin dikasih orang dari Banjarmasin. Dia mengadakan acara, bus baju, suruh pakai, senang katanya pertama pakai. Ya luar biasa senangnya. Rasa diitihi orang terus, pada orang mana ada mandang. Cuma terasa aja man. Sekarang sudah buruk, punya pulang, dipandang orang pun malu. Tapi kan waktu baru, senang.
Ini sorban saya pakai terus. Haji Parto ngasih waktu baru. Ya unyak ini biasa lagi. Jadi kita tuh baru tuh mas, baru mulai beramal, senang dilihat orang. Nanti kalau lama-lama malu dewe. Entah apa kita dilihat orang malu. Ya gitulah kita baju tuh, celana kah, kopiah. Ini kopiah saya ini. Waktu mula makai, rasa dipandang orang terus, pada orang mana terpandang. Sekali ini ingat nih, malu dipandang orang. Semalam pakai mobil tersandar, pergi ke Tebu, ngantuk saya. Pulik jam 10, jam 6 lewat baru sampai ke sini. Malaman dari Kure. Terus semalam pergi lagi ke Tebing. Lelah, hari ini mau pergi lagi ke Tarik Deng Perani. Mau dijemput pakai motor di Sapat. Nyeberang ke Sungai Terap. Kemudian dia pakai pumpung lagi. Sedangkan saya ini anak berangkat nanti jam 3:30. Mungkin saya milih pakai boot lah mungkin. Kotor udah kopiah nih, malu aku. Karena kotor. Waktu kemarin tidak kotor, senang dipandang orang. Kalau tidak kotor, malu dewe. Padahal sama lah kopiahnya nih. Kopiah yang kemarin lah. Tapi kemarin kenapa kita senang? Karena baru. Nah ini kenapa tidak lagi? Udah buruk. Kotor udah. Nah, beramal begitu. Pertama itu kadang-kadang kita senang dilihat orang. Tapi nanti lama-lama tidak lagi malu. Maka jangan takut beramal ria. Kalau dia sudah ria beramal, teruskan saja. Nanti insya Allah ria itu mudah-mudahan bisa hilang dari kita. Sehingga apa yang kita lakukan mendatangkan manfaat. Amin. Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya banyak minta maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.